Ya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang terjangkau dalam media YouTube ini. Sebelum kita mulaikan kegiatan aktivitas kita merenungkan firman Tuhan, untuk itu kita berdoa. Bapa di surga, sungguh Engkau Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, yang sudah menolong, menghantarkan kami sampai hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada. Tuhan, kami perlu firman-Mu, kami perlu menjadi bekal dalam hidup kami. Biarlah renungan pagi hari ini boleh mendatangkan berkat. Urapi kami semua dimanapun kami berada. Mampukan kami supaya kami mengerti kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita dalam minggu-minggu ini itu memang banyak membahas terkait dengan basic Christianity, ya, atau ajaran mendasar, ya, terkait dengan kekristenan. Tema saat ini yaitu Yesus Sang Mesias. Kita buka di dalam Mazmur 2 ayat 6. Saya akan bacakan. Mazmur 2 ayat 6. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Ya. Jadi berbicara tentang Mesias, ya, itu merupakan arti terjemahan lain, ya, ketika bahasa Yunani atau Greka menuliskannya sebagai Kristos, ya, atau Kristus, ya. Jadi Kristus atau Mesias itu sama, ya, di mana dalam bahasa Ibrani Mesias, Mesiak itu artinya yang diurapi, ya. Dan di bahasa Yunani tadi, ya, Kristos juga sama, yang diurapi, ya. Dalam bahasa Arab Al-Masih juga sama, yang diurapi. Dan dalam bahasa Inggris kemudian menjadi Christ, ya, atau sama, yaitu yang diurapi. Jadi ini sebetulnya adalah terkait dengan nubuatan, ya, di mana Allah melalui perantaraan nabi-nabinya, ya, itu akan mengutus seorang Mesias atau Kristus, ya, yaitu pribadi ilahi yang diurapi sebagai raja di tengah-tengah umatnya, ya. Jadi Mazmur yang kita baca tadi itu, ya, yang terkait dengan akulah yang telah melantik rajaku di Sion gunungku yang kudus, itu adalah merujuk, ya, kepada Mesias, ya, yang diurapi, ya, karena pada saat itu memang seorang raja itu sebelum dia menjadi raja dia akan dituangi dengan minyak atau diurapi dengan minyak, ya. Nah, itu juga di kitab lain juga, ya, di Daniel 9 ayat 25, ya, bahwa janji Tuhan itu bahwa raja ini akan datang untuk apa? Untuk memulihkan keadaan mereka ketika pembuangan di Babel, ya. Dan kita bersyukur, ya, bahwa semua itu tergenapi, ya, termasuk kitab-kitab lainnya, ya, di Yesaya, itu semua merujuk kepada pribadi Yesus Sang Mesias, ya. Nah, kita bersyukur, ya, bahwa kepercayaan kita ini bukanlah kepercayaan yang semata-mata hanya berdasar kepada teologis atau filsafat. Tapi kepercayaan kita pun ditunjang dengan temuan-temuan sejarah, ya, arkeologis yang kemudian bisa dirunut dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ya, menjadi suatu temuan-temuan sejarah, ya. Jadi kitab-kitab yang kita sebut tadi, Mazmur, ya, Daniel, Yesaya, semua kitab-kitab, ya, di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru itu semua tergabung dalam yang kita sebut dengan kanonisasi, ya. Nah, kanonisasi itu, ya, saya secara singkat menjelaskan sedikit, ya, supaya kita yakin penuh bahwa Alkitab kita itu bukan karang-karang atau ada yang salah-salah tulis atau ada salah-salah, tidak, ya.
Alkitab itu tidak berubah, ya. Seandainya toh ada satu dua kata yang memang terjemahannya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu berkurang maknanya, ya, tetapi intinya itu sama sekali tidak berubah, ya. Jadi kanon Alkitab kita ini, ya, mulai pertama kali itu zaman Septuaginta, ya, catatan Septuaginta pertama kali translate ke dalam bahasa Yunani, ya. Kemudian penemuan-penemuan terbaru, ya, tahun 1940-an sampai 1950-an itu ada naskah Qumran, ya. Pertama naskah Septuaginta, kemudian naskah Qumran, dan ini yang terbaru, ya, naskah Masorah, ini yang kemudian menjadi rujukan kitab Ibrani modern, karena pada naskah Masorah ini, ya, disempurnakan sekitar tahun 500 sampai 900 Masehi, itu betul-betul sampai pada penulisannya itu betul-betul sudah mengacu kepada penulisan Ibrani modern yang ada tanda-tanda bacanya, ya, Nikut. Nah, sebetulnya Ibrani modern itu pun, ya, itu memiliki tahapan-tahapan, ya, di mana dia dimulai dari catatan-catatan hieroglifik, ya, hierografik, ya, yang dari era Mesir, ya. Kita tahu, ya, Musa itu dididik, dilatih di Mesir, sehingga tulisan-tulisan awal itu memang masih menggunakan hierografik atau hieroglifik tadi, ya. Kemudian terus berkembang, ya, sampai kepada catatan Ibrani modern yang disempurnakan di dalam Masorah tadi. Dan potongan-potongan semua itu, ya, temuan-temuan semua itu masih bisa dilihat di Museum Israel, ya. Jadi ini saya mengutip dari penjelasan Ibu Rita yang banyak menekuni pengajaran-pengajaran tentang Alkitab dalam bahasa Ibrani, ya. Jadi saya dapat katakan, ya, kita bersyukur bahwa kita meyakini Sang Mesias itu, ya, dari catatan-catatan yang dapat dipertanggungjawabkan, ya, bukan catatan-catatan ngarang-ngarang, di mana para penulisnya itu mendapatkan inspirasi, ya, dari Roh Kudus, ya, mulai dari zaman Musa terus, ya, sampai kepada yang modern yang kita punya sekarang, translate, ya, Alkitab dalam bahasa Indonesia itu semua dapat dipertanggungjawabkan, ya. Jadi kembali kepada Yesus Sang Mesias, itu betul-betul dia adalah Allah, ya. Dia adalah juru selamat, ya. Jadi Yesus disebut Mesias atau disebut sebagai Kristus, ya. Karena itulah penggenapan dari nubuatan-nubuatan yang ada di dalam kitab-kitab yang tadi, ya. Kita lihat di dalam Matius 1 ayat 16, ya, Yesus disebut Kristus. Matius 16 ayat 16, Mesias anak Allah yang hidup, ya, pengakuan dari Simon Petrus, ya. Nah, kalau kita bicara anak Allah, ya, sekali lagi, apakah Allah itu beranak? Ya, apakah Allah itu punya anak? Ya, sekali lagi, ya, catatan-catatan di dalam kanon tadi yang sudah saya jelaskan, itu semua adalah penggambaran manusia. Ya, Musa itu manusia, nabi-nabi yang lain itu manusia yang mencoba untuk mendeskripsikan Allah. Betul bahwa itu berasal dari inspirasi Roh Kudus, tetapi manusia terbatas di dalam mendeskripsikan Allah, ya. Dan ini tidak sama dengan mitologi Yunani. Ya, kita tahu di dalam mitologi Yunani yang berasal dari peradaban Sumeria itu memiliki dewa bapak atau dewa ayah, dewa istri, dan dewa anak. Tidak seperti itu, ya. Mitologi Zeus, kemudian dewa Hera istrinya, kemudian dia punya anak karena dia kawin dengan manusia disebut Hercules. Tidak seperti itu. Sama sekali berbeda, ya. Ini adalah suatu penggenapan nubuat. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia tidak mungkin sampai kepada Allah. Tidak mungkin, kita berdosa. Sehingga satu-satunya jalan adalah Allah sendiri yang turun ke dunia ini berupa berinkarnasi menjadi manusia, menjadi daging. Dan itulah yang digenapi
yang kita tahu sebagai Mesias. Ya. Jadi, kepercayaan kita ini betul-betul memiliki dasar, ya, bahwa Allah sendiri yang berinkarnasi untuk menebus kita, yang manusia yang berdosa. Ya. Jadi penggambaran kita terhadap Allah itu memang terbatas, jadi kita bilang dia adalah anak Allah. Ya, karena memang lahir dari Maria, rahim Maria. Ya, dan Maria itu bukan dibuahi oleh manusia, atau seperti dewa Zeus kemudian membuahi manusia lahir Hercules. Tidak seperti itu. Gitu ya. Ini murni adalah inkarnasi Allah. Gitu ya. Nah, ada lagi penggambaran-penggambaran manusia tentang Allah. Misalnya, tanganku tidak kurang panjang untuk menolongmu. Itu kan gambaran kita sebagai manusia. Apakah Allah punya tangan? Gitu ya. Di tangan kanan Allah ada hikmat, tangan kiri ada kekayaan. Apakah Allah cuma punya dua tangan? Apakah Allah punya tangan? Tidak seperti itu, ya. Itu penggambaran kita yang terbatas. Tetapi sekali lagi poinnya adalah bahwa Yesus Kristus itu, ya, Kristos, Mesias itu adalah penggenapan janji Allah untuk menebus kita dari dosa, gitu ya. Sehingga di dalam Markus 14 ayat 61, ya, di situ ada tanya jawab Yesus dengan seorang imam besar. Imam besar ini tidak main-main, berarti dia adalah didikan, ya, dari para imam yang begitu teliti, ya. Kalau kita punya waktu kita menjelaskan bagaimana orang Israel menulis, ya, Alkitab itu atau Taurat itu dengan begitu hati-hati, ada hitung-hitungannya dan lain sebagainya, apalagi imam besar. Nah, dia bertanya dalam Markus 14 ayat 61, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Yesus dengan tegas menjawab dalam ayat 62, akulah dia. Ya, dalam diskusi di sumur Samaria, sumur Yakub, ya, dengan seorang wanita Samaria sama. Intinya mempertanyakan, siapakah engkau? Ya, apakah engkau Kristus? Apa engkau Mesias? Yesus jawab, akulah dia. Gitu ya. Jadi jelas bahwa Yesus itu adalah Kristus, ya, yang diurapi, dan keberadaan Yesus di muka bumi ini adalah untuk menebus dosa manusia, dan itu sudah dinubuatkan jauh-jauh hari sebelum Yesus lahir, ya. Puji Tuhan. Yang menjadi perenungan kita pada hari ini adalah apakah kita percaya, ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, adalah Mesias. Setelah sudah dibuktikan dengan temuan-temuan sejarah, sudah dibuktikan dengan pencatatan-pencatatan yang begitu teliti, ya. Apakah kita percaya? Yang kedua, ya, apakah kita betul-betul mengenal bahwa dia itu adalah Yesus sebagai Mesias, Almasih, Kristos, ya. Untuk itu kita perlu mendoakan bagi orang-orang yang memang belum mempercayainya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu, ini menjadi kekuatan kami, pegangan kami dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami, dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat, kami boleh menyampaikan bahwa iman kami, keyakinan kami, sungguh-sungguh memang datangnya dari Tuhan. Dan kami bersyukur kami sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.